nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Yeay! Hari ini kita mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok di rumah aja. Oke adik-adik, kakak Grace mau ngajak adik-adik semua untuk siapkan hati kita untuk kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Musik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan berkatilah ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Untuk Kakak Tika, dipersilakan. Terima kasih kakak untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya lanjut pujian. Tapi sebelum itu, kakak Tika mau tanya kabar adik-adik di rumah. Kalau kakak Tika tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Oke, kakak Tika tanya adik-adik, apa kabar adik-adik? Sekali lagi, tapi yang kenceng ya, kita bareng-bareng ya. Oke? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hei. Oke, sekarang kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bangkit dari Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi ya. Laskar Kristus. Siap.
Kak Tika udah tanya kabar adik-adik sama udah ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Berarti sekarang kita waktunya untuk lanjut pujian. Kita mau angkat pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke? Musik bang. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Hore! Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut untuk hukum Taurat. Silakan. Shalom, nama saya Jovanda Cynthia Watapea. Saya akan mengabarkan ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Terima kasih Cia untuk penampilannya di hari ini. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dinda. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, didekatin Alkitabnya, duduk yang rapi, duduk yang baik. Kita mau bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
Kita nyanyi sekali lagi, semua boleh petangan tutup matanya. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Untuk Kakak Dinda dipersilakan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami anak-anak-Mu untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Bapak memberkati kami, kiranya Bapak kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengan anak-anak kakak guru sekolah minggu. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, Kakak Dinda mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah gak sih tersesat di satu tempat yang kalian gak tahu tuh tempat itu gimana, kalian gak kenal siapa-siapa, kalian gak tahu nih kalian harus kemana, kalian harus gimana gitu. Kalian benar-benar buta, kalian gak tahu harus ngelakuin apa di satu tempat yang adik-adik tuh asing banget sama tempatnya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita untuk hari ini, untuk firman Tuhan hari ini, Kakak Dina mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Disiapin dulu kan Alkitabnya. Sekarang buka Alkitabnya di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Yang udah ketemu baca bareng-bareng sama Kakak Dinda ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Nih, baca bareng-bareng sama Kakak Dinda ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya boleh katakan amin. Oke adik-adik, hari ini Kakak Dinda mau ceritain tentang satu orang raja dan satu orang musafir. Nah, satu orang raja ini adalah raja yang sangat baik, sangat peduli terhadap rakyatnya, dan dia itu memimpin kerajaan yang sangat makmur, sangat sejahtera, dan sangat damai. Nah, satu orang musafir ini, Kakak Dinda mau kasih tau dulu ya, musafir ini adalah seseorang yang berkelana ke suatu tempat atau ke suatu wilayah tertentu. Nah, si musafir ini lagi berkunjung ke wilayah kerajaan si raja ini. Nah, pada suatu hari nih si raja ini mau ngecek nih keadaan rakyatnya seperti apa. Karena saking dia pedulinya dengan rakyatnya, dia seringkali mengecek keadaan rakyatnya di sekitar kerajaannya dia. Nah, dia berjalanlah bersama dengan ajudannya atau pengawal-pengawalnya nih. Nah, tiba-tiba di satu tempat, di satu titik dia berhenti nih. Dia melihat satu orang musafir yang tadi Kakak Dinda udah kasih tahu. Dia melihat satu orang musafir ini terlihat sedikit kebingungan, dan si raja ini berpikir, sepertinya aku tidak pernah melihat musafir ini. Ini dari mana ya? Kenapa dia terlihat kebingungan? Si raja ini sangat hafal dengan semua rakyat-rakyatnya, dengan semua orang-orang yang ada di dalam kerajaannya.
dia itu sampai berpikir, aku tidak pernah melihat orang ini nih, kira-kira dia kenapa ya. Akhirnya dia nyamperin nih si musafir ini, terus ditanyalah sama si raja ini, apakah ada yang bisa saya bantu pak? Terus si musafir ini bilang kalau misalnya dia itu pengen ke rumah sahabatnya, dia mau bertemu dengan sahabatnya, tetapi dia tidak bisa menemukan sahabatnya. Akhirnya raja ini berkata, apakah kamu tahu rumah sahabat kamu di mana? Terus si musafir ini bilang, aku tidak tahu jelas di mana rumah sahabat aku, tetapi tadi ada satu orang yang ngasih tahu aku jalan. Cuman aku sudah mengelilingi jalan ini beberapa kali, aku tidak dapat menemukan rumah sahabat aku. Akhirnya si raja ini merasa kasihan, merasa oh aku ingin membantu orang ini, karena si raja ini sangat peduli terhadap orang lain. Akhirnya si musafir ini tidak hanya diberitahu jalan, tetapi si musafir ini dianterin sampai tujuan, sampai ke rumah sahabatnya. Dan akhirnya si musafir ini dapat bertemu dengan sahabatnya karena bantuan dari si raja ini. Akhirnya si musafir ini sangat berterima kasih sama raja tersebut dan sangat bersyukur bertemu dengan raja tersebut. Oke adik-adik, kira-kira apa poin atau apa yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi Kakak Dinda udah ceritain ke adik-adik tentang yang raja sama si seorang musafir tadi? Oke, Kakak Dinda kasih tahu ya di sini. Kita berpikir, kita berandai-andai kalau misalnya Kakak Dinda, adik-adik di rumah ini adalah seorang musafir yang tadi udah ditolong sama raja tadi, raja yang tadi Kakak Dinda ceritain, dan kita berandai-andai kalau misalnya raja itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa Kak Dinda bisa bilang kayak gitu? Karena pada saat seorang musafir itu kebingungan, dia nggak tahu harus kemana, dia di kota orang, dia di wilayah orang, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak kenal sama siapa-siapa, tapi dia mempunyai satu tujuan, dia mau ke rumah sahabatnya, dan dia udah coba berkali-kali, dia sudah keliling berkali-kali untuk menuju rumah sahabatnya, tapi dia tidak bisa. Dan dia ditolong sama raja yang tadi Kakak Dinda kasih tahu, raja yang sangat baik, raja yang sangat peduli terhadap orang lain. Dia ditolong nih sama raja itu. Akhirnya karena pertolongan raja ini, si seorang musafir ini berhasil menemukan sahabatnya dan berhasil bertemu dengan sahabatnya. Poinnya, kita selama kita hidup, Kakak Dinda hidup, adik-adik hidup, kita seringkali merasakan kesusahan, kita seringkali sulit untuk menemukan jalan. Misalnya kita lagi kesusahan nih, adik-adik lagi kebingungan, lagi mengalami kesulitan dalam kehidupan adik-adik. Tapi adik-adik harus percaya, di setiap kesulitan yang adik-adik rasain, kesusahan ataupun musibah-musibah yang adik-adik rasain, adik-adik harus percaya kalau misalnya itu selalu ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kalian harus percaya sama kasih Tuhan, kalian harus yakin sama kasih Tuhan kalau misalnya Tuhan itu akan menyelamatkan kalian, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kalian, untuk kehidupan kalian, untuk masa depan kalian. Kalau misalnya adik-adik tuh percaya akan janji Tuhan, percaya akan firman Tuhan, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu membimbing kita, selalu mengajak kita untuk berada di dalam jalan kebenaran sehingga kita mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, raja tersebut seperti Tuhan Yesus itu seperti raja yang tadi Kakak Dinda ceritain, dan kita itu seperti musafir yang kebingungan arah, tetapi kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena selalu ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita, selalu membimbing kita dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita selalu percaya terhadap Dia. Nah, tema kita untuk minggu ini adalah aku yakin akan kasih-Nya. Aku yakin akan kasih-Nya. Amin. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, karena pada saat ini anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapak, kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang lebih dengar anak-anak perintah-Mu, dan anak-anak yang dapat lebih percaya lagi akan kasih-Mu ya Bapak. Sebentar lagi juga kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Bapak memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Kakak Nova.
Terima kasih Kak Dinda yang sudah menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, temanya kan aku yakin akan kasih-Nya. Nah, jika kalian yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, maka hidup kita akan bahagia dan hidup kita akan kekal. Nah, kalau mau nanya nih, siapa yang di sini bahagia? Artinya semuanya bahagia dong, ya kan? Nah, kita mau menyanyi nih lagu Aku Bahagia. Musik! Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi ya. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Oke, sekarang doa penutup yang dibawakan oleh Bang David. Silakan Bang David. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menjaga kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan Yesus, kiranya kami beribadah lewat online ya Tuhan. Kiranya itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Berikanlah mereka kepintaran dan menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak yang turut akan perintah orang tua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Berkatilah sistem permintaannya Tuhan dari atas hingga yang terbawah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, pandemi COVID-19, kiranya pandemi ini cepat berakhir ya Tuhan, supaya kami juga bisa beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan, memuji nama-Mu di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersama mereka kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah. Jangan ditutup dulu. Jangan ditutup. Dan jangan ditinggalin YouTube adik masing-masing. Nah, bentar lagi ada pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggu
dan juga ada aktivitas. Nah, jadi adik-adik jangan ditutup YouTube-nya adik masing-masing, oke? Halo adik-adik, tahu kan saatnya untuk apa? Untuk apa? Tepat sekali, waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, ya, aku yakin akan kasihnya, ya. Aktivitasnya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama untuk kelas kecil adik-adik, ya. Untuk adik-adik kelas kecil aktivitasnya seperti apa? Seperti ini. Adik-adik kelas kecil akan membuat bentuk hati seperti ini adik-adik. Bagaimana caranya? Ya, Abang Noval akan beritahu caranya ya. Pertama, adik-adik akan butuh kertas origami, kertas karton atau kertas putih. Kertas apa saja adik-adik ya. Kertas apa saja adik-adik. Nah, kalau sudah ya, adik-adik kelas kecil boleh minta tolong orang tuanya, kakaknya, atau siapa saja yang lebih tua untuk dibuat seperti ini adik-adik ya. Boleh digunting atau boleh disobek. Ya, disobek atau dirobek sehingga bentuknya seperti ini dia, panjang-panjang. Oke. Nah, kalau sudah adik-adik ambil satu buah, ya, adik-adik ambil satu lembar. Abang Noval akan beritahu cara buatnya ya. Oke, cara buatnya mudah sekali adik-adik. Yang pertama, adik-adik lipat menjadi dua bagian. Seperti ini. Dua bagian seperti ini. Kalau sudah, ya, adik-adik ambil lem kertas, ya. Adik-adik lem di bagian luarnya. Sebelah sini ya. Abang kasih contoh. Yang diberi lem satu sisi saja adik-adik ya, seperti ini ya. Diberi lem sedikit saja di ujungnya saja. Kalau sudah, adik-adik lipat ke dalam seperti ini, dipertemukan dengan sisi yang satunya lagi seperti ini kira-kira. Kalau sudah, boleh ditahan ya, boleh ditekan supaya lemnya kuat. Kalau sudah, boleh dibentuk, arahkan. Tada! Selesai adik-adik. Mudah bukan? Ya, jadi nanti adik-adik kelas kecil boleh buat bentuk love atau bentuk kasih atau bentuk hati seperti ini sebanyak-banyaknya, ya, sesuai keinginan adik-adik. Ya, Abang Noval sudah buat dan caranya sangat mudah. Ya, nah, Abang Noval jadi punya dua nih. Oke adik-adik, bisa ya? Oke, mantap. Nah, sekarang untuk kakak-kakak atau abang-abang kelas besar, ya, buatnya apa? Buatnya adalah, ya, kita akan membuat origami hati. Ya, caranya adik-adik kelas besar, ya, boleh ambil kertas origaminya, baru kemudian kita akan membuat origami hati seperti apa, ya. Seperti tutorial berikut ini ya, adik-adik ikuti pelan-pelan saja ikutinnya. Kalau masih kurang jelas, videonya boleh di stop atau di pause, dimundurkan, baru dicoba lagi ya. Kita lihat tutorialnya adik-adik ya.
Nah, kalau sudah jadi nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik ya. Bentuknya love. Ya, bentuknya love. Bentuk hati. Dan di bawahnya ini ada celahnya adik-adik. Ada celahnya adik-adik, jadi nanti adik-adik bisa tempatkan ini di beberapa posisi. Contohnya bisa diletakkan di jari seperti ini. Mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik kelas besar dan kelas kecil ketika sudah jadi aktivitasnya, ya, ini yang kelas kecil, ini yang kelas besar. Aktivitasnya kenapa sih Bang Nopal kita bikin hati? Kenapa sih kita bisa bikin bentuk love hari ini? Karena hari ini kita mau belajar bahwa kita harus yakin akan kasih Tuhan. Kita harus yakin akan cinta Allah, cinta Tuhan kepada kita, ya. Jadi caranya ketika sudah jadi aktivitasnya, adik-adik boleh tempel, boleh letakkan aktivitas ini di tempat yang adik-adik inginkan. Contohnya bisa diletakkan di pulpen atau alat tulisnya, ya. Atau boleh juga ditempelkan di televisi. Nah, atau adik-adik juga bisa tempelkan, diletakkan di meja belajar adik-adik, ya. Atau bisa juga ditempel di pintu kamar, atau juga di lemari baju, lemari pakaian, atau dimanapun yang adik-adik inginkan. Supaya kenapa? Supaya ketika adik-adik merasa takut, adik-adik merasa khawatir, ya, adik-adik akan melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus akan ingat bahwa begitu melihat ini, adik-adik akan ingat bahwa kita harus yakin akan kasih Allah, ya, karena Allah akan menjagai kita, karena Allah akan selalu mengasihi kita adik-adik. Oke, demikian aktivitasnya. Sekarang kita mau lihat aktivitas dari minggu yang lalu. Silakan. Wah, bagus-bagus aktivitasnya adik-adik ya. Nah, jangan lupa adik-adik untuk aktivitas minggu ini diselesaikan, baru dikumpulkan atau dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu melalui WhatsApp, grup sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, atau bisa juga melalui Facebook sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Adik-adik, sebelum kita berpisah, jangan lupa ada beberapa pengumuman. Yang pertama, buat adik-adik sekolah minggu yang ingin ambil bagian ikut ambil bagian di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, boleh menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Nanti boleh ikutan bawa doa buka, ayat hafalan seperti tadi, atau hukum Taurat adik-adik. Ya, itu pengumumannya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah.